sini dengan pembahasan seperti biasa bimbingan konseling. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling Islam. Untuk pembahasan ini lebih menarik, maka kami sudah mengundang dua narasumber hebat, super dari umum dan Islam. Pak David Afrial sebelah kanan saya yang akan bahas nanti mengupas tentang asesmen secara umum. Beliau berasal dari guru bimbingan konseling Nurul Ikhlas dan Latar. Dan sebelahnya adalah Bapak Sukril Hidayat. Ini juga adalah rohaniawan di salah satu rumah sakit di Sumatera Barat, tepatnya di Yarsi, Kota Padang Panjang. Beliau berdua sehari-hari mengurus tentang konseling di tempat kerjanya masing-masing. Maka daripada itu, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang asesmen dalam bimbingan konseling Islam, agar kita lebih memahami nanti kalau asesmen secara umum atau pandangan umum dengan asesmen dari pandangan Islam. Maka dari itu kita akan minta pemaparan terlebih dahulu dari Bapak David Afrial mengenai asesmen pandangan secara umum. Pada Bapak David Afrial kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Jo. Jadi saya sebuah kehormatan sekali ya sebagai narasumber dalam acara ini gitu kan. Jadi tema yang diberikan ini cukup menarik tentang asesmen dalam konseling. Karena kita tahu bahwa kalau asesmen dalam konseling itu sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau di sekolah itu biasanya asesmen itu berkaitan dengan apa program yang akan dilaksanakan nanti oleh guru BK di sekolah. Mungkin nanti bisa dilakukan kalau di rumah sakit seperti apa, gitu kan. Biasanya asesmen itu nanti berhubungan juga dengan pembuatan RPR, pembuatan program semester tahunan, ya kan. Jadi asesmen itu sebetulnya apa? Asesmen itu biasanya adalah identik dengan kegiatan pengukuran. Pengukuran yang dimaksud itu adalah pengukuran terhadap situasi dari permasalahan dari klien yang akan dihadapi. Contohnya kalau di sekolah itu adalah ketika dilakukan asesmen itu kita bisa tahu kira-kira apa program BK yang cocok untuk siswa kita di sekolah. Kan? Bisa tertuang dalam RPL atau rencana program layanan. Kan? Jadi asesmen itu adalah pengukuran untuk mengetahui sejauh mana kondisi dari klien kita sendiri. Lalu apa saja komponen dari asesmen itu? Pertama, dia terdiri dari sebuah sistem. Sistem itu nanti muaranya adalah bagaimana kondisi dan bagaimana seharusnya. Artinya adalah bagaimana kondisi dari klien kita, bagaimana kondisi dari orang yang bermasalah itu, dan bagaimana seharusnya tindakan yang akan dilakukan. Itu komponen terkait dengan sistem. Yang kedua, itu berkaitan dengan program. Sama seperti yang pertama tadi, ya kan? Setelah tahu bagaimana kondisinya, setelah tahu bagaimana keadaan dari klien itu, ya kan? Kita harus buat program apa cocok. Misalnya kalau di sekolah itu untuk kelas 12 itu biasanya adalah masalah itu bermuara tentang persiapan karir dan studi setelah SMA. Maka mungkin program yang bisa dibuat setelah asesmen itu adalah program persiapan karir bagi siswa sekolah, ya kan? Atau program pengenalan perguruan tinggi untuk siswa-siswa di sekolah, ya kan? Lalu yang ketiga ada namanya nanti implementasi. Implementasi itu informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan konseling itu. Dan seperti tadi itu, setelah kita tahu bahwa siswa ini butuh tentang persiapan karir setelah SMA, maka apa informasi kita perlukan? Informasi tentang perguruan tinggi, tentang pekerjaan, masuk di sana tentang bakat minat, apa jurusannya sesuai dengan bakat minat dari siswa itu sendiri. Contohnya adalah nanti ketemu kita siswa yang punya bakat di bidang tarik suara, maka kita bisa mengusulkannya masuk ke jurusan seni, jurusan sekolah tinggi kesenian misalnya. Kalau di Padang Panjang itu seperti isi Padang Panjang, ya kan? Itu yang ketiga. Dan yang keempat nanti evaluasi. Evaluasi itu adalah biasanya dilakukan setelah program konseling dilaksanakan. Itu biasa isinya adalah tentang ini, apa kegiatan kita bagaimana setelah dilaksanakan itu, apa yang perlu dilaksanakan, ya kan? Kemudian apa perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Misalnya konselor setelah melakukan evaluasi melihat bahwa dia mungkin kurang tajam dalam memberikan informasi atau kurang memahami tentang situasi diri klien itu sendiri, ya kan? Atau ada juga setelah konseling itu klien kita itu merasa
tidak ada perubahan. Dan artinya sama saja setelah konseling, sebelum konseling, ya kayaknya itu juga gitu kan. Nah, itu satu evaluasi bagi seorang konselor, ya kan? Mengevaluasi bagaimana program konseling yang sudah dilaksanakan. Itu biasanya kalau secara apa namanya, secara sistem sekolah itu biasanya dilaporkan untuk laporan bulanan, laporan semester atau tahunan, ya kan? Nah, itu komponen-komponen yang ada di dalam asesmen tadi, ada sistem, ada program, implementasi dan evaluasi. Lalu kemudian apa tujuan dari asesmen itu? Banyak di antara guru-guru konseling itu sering bertanya seperti apa tujuan asesmen itu. Padahal kita bisa bikin saja sendiri program itu kan. Kita ambil dari internet, ya kan? Kita copy, kita download, lalu kita ubah nama di file internet itu dengan nama kita. Itu kan mudah saja. Tapi nanti kelemahannya adalah apa namanya? Program yang di download itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi klien kita, di mana tempat kita memberikan layanan konseling, ya kan? Jadi tujuan dari asesmen yang pertama adalah untuk mengetahui orientasi dari masalah itu apa masalah sebenarnya yang perlu ditemui dalam ruang lingkup ruang lingkup konseling, ya, atau ruang lingkup yang akan kita berikan layanan konseling. Seperti tadi kan, orientasi masalah, mengetahui masalahnya ini loh. Kalau di kelas 10 biasanya karena murid baru itu masalahnya tentang penyesuaian diri, ya kan? Lalu kalau di kelas 11 biasanya adalah tentang penjurusan dari kelas 10 kelas 11. Saya masuk IPA, masuk IPS. Itu masalah juga salah satu contoh gitu kan, itu sering kita temui kalau di sekolah, ya kan? Nah, kemudian yang selanjutnya nanti adalah mengidentifikasi program. Setelah kita tahu masalahnya, ini loh program bisa dilaksanakan. Itu tujuan asesmen. Lalu yang selanjutnya nanti ada namanya memberikan solusi. Apa kira-kira bantuan yang bisa kita berikan kepada klien kita setelah kita tahu bahwa masalah seperti ini, kondisi orangnya seperti ini, masalah seperti ini. Lalu selanjutnya apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bantu gitu. Dan yang terakhir nanti adalah sebagai verifikasi, sama seperti tadi, itu untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa asesmen itu tidak perlu, itu sebetulnya keliru, ya kan? Karena dia penting sekali. Kalau seandainya kita tidak melakukan asesmen, lalu kita berikan saja program konseling seperti ini, takutnya nanti program yang diberikan itu tidak sesuai dengan kondisi klien, tidak sesuai. Nah, itu fatal sekali kalau bagi seorang konselor gitu kan. Nah, itu nanti akibatnya adalah klien kita itu atau siswa yang jadi klien itu merasa tidak ada gunanya masuk ke ikuti layanan konseling itu gitu kan, karena yang diharapkan dengan yang diberikan tidak sesuai, ya kan? Maka jika dikatakan apakah asesmen itu penting, ya sangat penting sekali, dalam berbagai kegiatan konseling. Itu barangkali. Ya. Oke, terima kasih Pak David. Itu penjelasan dari Pak David Afrial mengenai asesmen, gitu ya, secara umum. Tentu supaya dapat inti dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tentu kita dengarkan asesmen dari pandangan Islam. Yaitu kita sudah mengundang juga Bapak Sukril yang akan bahas ini secara dalam. Nanti baru kita akan mengkolaborasikannya, asesmen umum dengan asesmen Islam. Maka terlebih dahulu kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, Bapak Sukril Hidayat, mengenai asesmen dan pandangan Islam. Pada Pak Sukril kita silakan. Terima kasih Pak Jo, Pak Moderator. Baiklah, Bapak Ibu pemirsa pendengar TV PKI. Ya. Dalam hal ini kita telah mendengar bahasanya pemaparan dari konsep asesmen secara umum yang telah disampaikan oleh saudara kita setelah Bapak David Afrial. Namun di balik itu kita perlu juga menjelaskan bahwasanya karena dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada konsep-konsep ketauhidan kita. Karena kita ini adalah konsep hamba Allah yang beragama. Oleh karena itu bagi jurusan kita bimbingan konseling Islam atau bimbingan konseling pendidikan Islam mempunyai dua konsep, bagaikan dua mata uang, sebelah kiri muka dan belakangnya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Itulah jurusan kita bimbingan konseling pendidikan Islam. Oleh karena itu perlu saya menerangkan bahwasanya tentang bimbingan konseling Islam ini dapat saya contohkan penerapannya ketika di rumah sakit. Pada intinya adalah kita mempunyai terlebih dahulu regulasi.
Regulasinya kita tarik dari atas, yaitunya dari organisasi PBB, WHO yang mengurus tentang kesehatan dunia, organisasi kesehatan dunia. Di sana diterangkan bahwasanya salah satu penunjang untuk penyembuhan pasien tersebut dengan dua unsur, yaitunya penyembuhan secara fisik serta mental dan spiritualnya. Di sanalah pentingnya kita melaksanakan konseling individual atau konseling berbasis Islam. Ketika kita contohkan di rumah sakit, bahwasanya pada intinya pasien yang masuk ke rumah sakit itu adalah pasien yang bermasalah. Siapapun yang berkunjung ke rumah sakit itu adalah bermasalah. Ketika ia menghantarkan keluarganya, pasti ia tak luput daripada gundah, galau dan keresahannya. Apalagi individu itu sendiri yang sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam teknik penyembuhan yang diberikan dalam rumah sakit, yaitunya dengan terapi mental spiritual. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya nanti ada pelaksanaan secara individual, ada secara kelompok. Ketika individual kita temui pasien di ruangan rawat inapnya, rata-rata pasien secara ilmu psikologi klinisnya ada namanya yang dikenal dengan psikosomatis, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh psikis. Sehingga kita lihat dari beberapa literaturnya 80% gangguan kesehatan tersebut datangnya dari psikis. Nah, itulah titik tolak kita melaksanakan asesmen untuk melakukan sebagai fondasi konseling kita. Oleh karena itu ada beberapa teori yang dikembangkan di rumah sakit. Yang pertama, kita terlebih dahulu mendiagnosa konsep akidah dan tauhid pasien itu sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana kita melihat nilai-nilai keikhlasan yang ada pada dirinya dikala yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai kesabarannya, kemudian kita lihat aspek keredaannya yang berkaitan dengan konsep penerimaannya terhadap musibah yang diberikan oleh Allah tersebut kepada diri individu tersebut. Kemudian kita lihat wujud daripada tawakalnya, usahanya untuk lepas daripada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah untuk pengikatnya kita sempurnakan dengan bagaimana komitmen ibadah seorang hamba tersebut dikala diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi motivasi, sehingga ada namanya motivasi intrinsik, semangat dari dalam diri seorang individu tersebut ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mempengaruhinya, konsep tauhidnya, konsep keikhlasannya, kesabarannya, keredaannya, tawakalnya, dan istiqomah beribadah, komitmennya dalam beribadah. Makanya lahirlah yang namanya dengan umrah. Nah, itulah asesmen yang kita lahirkan dalam bimbingan konseling Islam. Yaitu umrah itu adalah alat ungkap masalah yang dilirik dengan kacamata akidah dan tauhid yang dikolaborasikan dengan nilai psikologi dan kejiwaannya. Oleh karena itu dalam umrah ini kita landasi dari pakarnya mungkin. Yang pertama yang dilihat adalah nilai spiritualitasnya. Di dalam asesmen yang kita buat tersebut ada 70 item yang kita berikan kepada individu tersebut sehingga individu tersebut bisa mengisinya. Apakah nanti sharing sekali, sharing, dan yang ketiga pernah merasakannya. Itu indikatornya. Yang pertama indikator spiritualitasnya. Dilihat satu nomor item 1 sampai 10 itu ada 3 unsur yang dinilai dengan pertanyaan-pertanyaannya di dalamnya. Dalam instrumen kita tersebut dari nilai akidah, ibadah dan akhlaknya. Kemudian dari nomor 31 sampai 40 tentang rasionalnya. Bagaimana kita melihat pemikirannya. Nah, itulah kita melihat bagaimana konsep pikir seorang hamba tersebut ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang menimbulkan motivasi intrinsik, semangatnya. Kalau dalam akidah kita namanya adalah keyakinannya. Innallaha dhanni
abdi, Allah berbuat sesuai dengan zon hambanya, sehingga ia yakin ia akan sehat setelah melalui fase-fase ujian Allah ini. Nah, makanya dilihat rasionalnya, konsep pikirnya. Itu dalam asesmen kita nomor item pertanyaan 31 sampai 40. Kemudian yang ketiga, emosionalnya. Kita lihat bagaimana perasaannya. Bagaimana ia merasakan bahwasanya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di sini dengan konsep keikhlasan, kesabaran dan keredaannya. Itu rasanya. Nah, di situ kita kembangkan. Itu poin nanti pertanyaannya 41 sampai 50. Nah, kemudian kita lihat sosialnya. Biasanya interaksinya seorang individu ini ketika diberikan musibah sangat mempengaruhi. Baik itu keluarga yang dekat dengannya, keluarga kecilnya, keluarga besarnya, teman sejawatnya, bahkan akan mempengaruhi motivasinya, semangatnya. Makanya ada item penilaiannya nanti dari segi sosialnya atau interaksinya, poin 51 sampai 60. Kemudian nomor 61 sampai 70 tentang manajerialnya, tentang kemandiriannya. Bagaimana seorang individu ini ketika diberikan musibah, kita tinjau bagaimana kemandiriannya menyikapi masalah yang atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingganya istiqomah beribadah, poin yang ke-6 tadi, ia tunjukkan ia masih komitmen untuk beribadah kepada Allah. Ia menyadari inilah pantas dan wajar karena ia adalah sebagai hamba Allah yang beriman. Jadi itulah potensi umrah yang kita kembangkan, sehingganya menimbulkan, bisa memecahkan persoalan psikosomatis yang terjadi pada pasien kita yang berawat di rumah sakit. Oke, terima kasih ya, kita ucapkan kepada narasumber kedua yang telah memaparkan dengan dalam apik gitu ya tentang umroh gitu. Jadi asesmen dan pandangan Islam. Umroh itu adalah alat ungkap masalah rohani. Oke, pemirsa BKTV dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan ini karena ini adalah pembahasan yang fundamental dalam bimbingan konseling. Jadi kita harus dapatkan inti pokok dari persoalan ini. Sebetulnya asesmen ini bisa kita padukan nggak yang umum dengan yang Islam, atau dia harus berdiri sendiri atau bagaimana? Karena tadi udah dari Pak David Afril secara umum dan pandang Islam dari Pak Sukril. Sekarang kita pantau minta pandangan dari narasumber kita mengenai cara mengkolaborasikan dari yang dua ini. Mungkin kita minta dulu dari Pak David, mungkin gimana pandangan Pak David jika kita kolaborasikan antara yang dengan yang Islam? Baik, terima kasih Pak Jo. Jadi menarik ya kalau seandainya kita membuat semacam integrasi antara konsep umum dengan Islam gitu ya. Karena kalau secara keilmuan, secara konsep asesmen yang kita pahami secara umum itu kan karena dilahirkan dari sebuah teori tentu dia memiliki kelemahan, gitu kan? Maka dengan adanya asesmen dalam konteks Islam ini itu sangat membantu sekali dalam melaksanakan asesmen. Artinya kita tidak berjalan sendiri, tapi ada unsur rohani dalamnya, ada unsur spiritual dalamnya, gitu kan? Kemudian sebetulnya konsep secara umum itu tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Ustaz Sukril dalam perspektif Islam, gitu kan? Karena kalau kita lihat seperti yang disampaikan tadi, ada tujuan asesmen itu adalah untuk mengukur sejauh mana permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien, gitu kan? Nah, itu kan sebetulnya kalau dalam Islam kan seperti itu. Kita sebelum kita memberikan bantuan pada orang, kita tahu dulu yang mau dibantu itu apa, gitu kan? Ya kan? Kita harus tahu dulu orang yang dibantu itu seperti apa modelnya, gitu kan? Gini, saya mungkin nanti Sukril bisa meluruskan, gitu kan? Jadi ada sebuah hadis Nabi itu, gitu kan? Ketika datang seorang pemuda datang ke Nabi minta izin berzina, ya, itu kan sebetulnya masalah. Tapi bagaimana Nabi menghadapinya? Nabi ketika menghadapinya tidak langsung marah-marah, tapi dia lihat kondisi orang ini seperti apa. Maka jawaban Nabi ketika itu adalah bagaimana kalau yang dizina itu adalah ibumu, kakakmu atau anakmu? Maka pemuda itu menjawab, saya tidak rela. Maka begitu pula lah orang lain ketika melihat keluarga yang dizinai. Akhirnya yang terjadi adalah si pemuda tadi kembali lagi dan berkata kepada Rasul, kalau begitu saya tidak jadi berzina. Itu kan luar biasa kalau kita lihat metode Nabi Muhammad SAW dalam
memberikan sebuah mengubah sebuah perilaku orang, ya. Itu sebetulnya salah satu bentuk konseling juga setelah melalui asesmen melihat bagaimana kondisi dari orang. Kita bayangkan bagaimana kalau seandainya Nabi itu tidak tepat dalam memberikan jawaban terhadap pemuda tadi. Kita bayangkan seandainya Nabi itu menjawab ketika saya ingin berzina, maka Nabi menjawab, masa kamu masuk neraka, kamu berdosa besar. Apa kira jawaban pemuda tadi? Pasti dia akan Bersemangat ya. nggak apa-apa, yang penting saya senang gitu kan. Saya sudah mendapat kenikmatan ya, neraka tiba kita pikirkan gitu kan. Maka kita lihat Nabi itu luar biasa bijaksana gitu kan. Ini mungkin bisa kita terapkan dalam pelayanan konseling Islam. Namanya kalau kita boleh kita bahasakan ya, itu seperti semacam konseling kenabian atau konseling konseling Islam lah gitu kan. Islam. Jadi sebetulnya intinya adalah antara asesmen secara umum ya dengan konsep Islam itu. Jadi konsep Islam ini merupakan payung terhadap semua kegiatan konseling termasuk asesmen ya. Karena kalau konseling secara umum itu dia berbicara tentang menghadapi masalah dari sisi manusia, maka jika kita padukan dengan Islam, dia menghadapi masalah itu dari sisi yang menciptakan manusia itu sendiri. Tentu dengan dasar-dasar yang mungkin nanti bisa dijelaskan dari Ustaz Sukril tentang dari Quran atau hadis gitu ya. Nah, itu barangkali. Oke, terima kasih Pak David. Berarti Pak David setuju ya kalau kita kolaborasikan. Tentu ini dari Pak David. Kita dengarkan pula dari narasumber kita yang kedua, dari Pak Sukril. Bagaimana pula nggak setuju atau tidak gitu ya. Kalau setuju bagaimana, kalau tidak bagaimana. Mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Sukril. Ya, kalau saya berpendapat bahwasanya untuk melakukan kolaborasi antara konsep umum dan Islam adalah sebuah kemestian. Ya, sebuah kemestian. Kenapa sebuah kemestian? Karena kita tak lepas daripada hubungan interaksi kita dengan kita manusia. Allah Khalik mencipta kita. Ada aspek tendensi sang Khalik kepada makhluknya. Oleh karena itu, dalam konsep Islam kita sadari bahwasanya Allah itu akan menimpakan persoalan syarra wa darra, kesusahan dan kemudaratan. Itu dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi kita tidak bisa mengaku-ngaku untuk masuk surga sebelum diberikan syarra wa darra, kesusahan dan kemudaratan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nilai daripada kesusahan dan kemudaratan itu adalah masalah yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya. Oleh karena itu perlu kita lirik dengan konsep-konsep akidah dan tauhid kita yang kita kolaborasikan dengan nilai psikologisnya. Oke, pemirsa BKTV dimanapun berada, itu dulu pembahasan kita pada sore hari ini mengenai asesmen dalam dunia konseling Islam. Kita perlu kolaborasikan antara asesmen dari pandangan konsep-konsep umum dengan asesmen dengan konsep pandangan Islam. Ini semua adalah cara kita mengeksekusikan semua nilai yang ada dalam bimbingan konseling nantinya mampu untuk memandirikan klien. Karena kata Pak David dan kata Pak Sukril, asesmen adalah fondasi awal untuk mentelaah seorang klien atau konseling untuk melakukan tindakan berikutnya. Kita minta closing statement dari masing-masing Pak David dan Pak Supril tentang asesmen dalam bimbingan konseling. Closing statement dari Pak David dari Terima kasih. Jadi segala sesuatu itu memang butuh perencanaan, ya. Dan butuh kita tahu apa yang perlu kita kerjakan. Maka salah satu yang perlu kita kerjakan untuk konseling ini adalah asesmen itu, untuk mengetahui bagaimana masalahnya dan bagaimana kondisi dari klien sendiri, tentunya dalam ruang lingkup keislaman. Ya. Oke, terima kasih Pak David. Closing statement dari Pak David. Kita lanjutkan dengan closing statement dari Pak Sukril Hidayat. Kepada Pak Sukril kita silakan. Ya, sebagai closingnya kita yakin bahwasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 214 mengatakan bahwasanya kalau kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, pasti Allah akan memberikan syara wa dara, kesusahan dan kemudaratan. Kehidupan kita ini tak luput daripada kesusahan dan kemudaratan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana keterampilan kita untuk menyikapi masalah, marilah kita telaah dengan Allah. Terima kasih pemirsa TV yang telah
setia mendengarkan kita di sini membahas tentang asesmen dalam bimbingan konseling. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan kedepannya bimbingan konseling tetap jaya dan kokoh menjalankan prinsip-prinsip konseling demi kemerdekaan klien, agar orang di muka bumi ini mampu memahami diri dan mandiri dalam menghadapi apa saja yang dia lakukan di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita dengan pembahasan berikutnya mengenai pembahasan dalam penyusunan layanan konseling, di mana nanti cara-cara menyusun layanan konseling yang bagus itu akan kita bahas minggu depan. Demikian saja untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.